Pemirsa, buntut aksi Mustopa yang menembak kantor pusat MUI di Jakarta, polisi telah menangkap 3 orang terkait senjata api yang digunakan pelaku. Belakangan diketahui, sebelumnya MUI juga pernah menerima 2 surat bernada ancaman dan surat-surat lainnya. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan, polisi mendalami misteri kepemilikan senjata api yang digunakan Mustopa saat menembak gedung kantor pusat MUI di Jakarta. Dari hasil penyelidikan, polisi sudah menangkap 3 orang di Lampung. Saat ini ketiga pelaku yang berprofesi sebagai guru honorer, polisi kehutanan dan swasta masih menjalani proses hukum atas kasus jual beli senjata. Kombes Hengki juga memastikan tidak ada aktor yang bermain di belakang Mustopa. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Densus 88 Polri untuk mendalami profil pelaku Mustopa. Dan dari hasil penyelidikan menyatakan tidak terafiliasi dengan kelompok teror atau ekstremis. Bahwa terkait dengan tindak pidana ini, kami sudah berkoordinasi sekali lagi dengan Densus 88 Anti Teror Polri, di mana hasil penyelidikan oleh Densus 88 yang dilaksanakan secara komprehensif dan berdasarkan database. Sekali lagi, tersangka atas nama almarhum Mustopa ini tidak masuk dalam jaringan teror. Kemudian bukan wujud daripada lone wolf ataupun serangan teror yang dilaksanakan seorang diri. Kemudian tidak terobsesi dengan ideologi agama yang bersifat ekstrim. Dan satu lagi yang menjadi catatan, tidak ada aktor yang ada di belakangnya. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk tim khusus untuk menginvestigasi tragedi penembakan di kantor MUI Pusat dan mendesak kepolisian untuk mengusut transaksi janggal pelaku yang mencapai 800 juta rupiah. Ketua Komisi Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Khalil Nafis mengaku mendapat surat bernada ancaman sebanyak 2 kali dan berbagai surat lainnya. Namun MUI memang mengkaji setiap surat yang masuk di MUI dan tidak semua surat akan direspon oleh MUI. Saya terima suratnya lebih dari 2 kali ya, sekitar 4 kali. Ada yang surat memang ditujukan kepada MUI bahwa dia adalah wakil Tuhan dan wakil Rasulnya untuk menyenangkan Tuhan dan Rasulnya, dan mengaku dia adalah utusan untuk mempersatukan umat, dan MUI diminta untuk mengakuinya. Oleh karena itu surat oleh MUI didisposisi kepada Komisi Kajian, karena ada 3 model di MUI itu untuk surat ya, ada surat untuk menanggapinya, ada surat yang memang kita abaikan karena tidak ada kepentingan dari lembaga maupun secara individu, termasuk ini dengan pengakuan seperti ini tentu MUI merasa tidak perlu ditanggapi secara kelembagaan oleh MUI Pusat. Demikian juga kita merasa ini juga cukup di daerah untuk melakukan pemantauan. Penembakan terjadi di kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 2 Mei 2023. Akibat penembakan, 2 staf MUI mengalami luka-luka. Pelaku penembakan adalah seorang pria asal Lampung bernama Mustopa. Namun pelaku meninggal dunia setelah setempat diamankan. Tim Liputan Media Group Network.